Halo minasan, balik lagi di channel Tao-chan, di mana kita akan membahas manga dan anime populer. Tapi sebelum itu, silahkan minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Oke minasan, pada video kali ini Sensei akan membahas terkait manga Record of Ragnarok, yang mana pada pembahasan kali ini adalah pembahasan terkait kemunculan Four Sage dalam Record of Ragnarok, yaitu Yesus, Socrates, dan Confucius. So, jadi siapakah mereka? Daripada penasaran, tanpa basa-basi lagi minasan, langsung saja kita gas ke pembahasannya. Seperti yang kita tahu, dalam manga Record of Ragnarok ditampilkan pertarungan antara manusia dengan para dewa. Tak hanya di situ, di manga ini juga kita diperlihatkan berbagai agama dan keyakinan di seluruh dunia untuk menyaksikan pertarungan tersebut. Dan yang unik dari manga ini, di saat Sang Buddha bertarung mewakili umat manusia, dimunculkanlah Four Sage termasuk Buddha, yaitu ada Yesus, Tuhan agama Kristen, lalu Confucius, Tuhan agama Konghucu, dan Socrates, filosof dari Yunani. Tapi sebenarnya Sensei belum mau membahas ini karena bakalan sensitif dan pasti bakal rame. Tapi karena banyak yang request, suruh bahas, mari kita gas minasan. Namun sebelum membahas tentang mereka, di sini Sensei akan menjelaskan terlebih dahulu terkait apa itu Four Sage. Dalam filsuf Confucius, Four Sage merupakan orang suci yang mewakili Tuhan tersebut. Dikatakan dalam Wikipedia, istilah Four Sage ini diberikan pada 4 murid Confucius, yang mana dia diberi anugerah dan disucikan oleh Confucius sendiri. Lalu, roh Four Sage ini ditempatkan di setiap kuil Konghucu, 2 di sebelah timur dan 2 di sebelah barat. Dan inilah dia mereka 4 orang bijak Four Sage dalam agama Konghucu. Yang pertama, yaitu Yan Hui, murid favorit Confucius. Yang kedua, Zheng Zi atau Zheng Shen, murid Confucius lainnya dan penulis Great Learning. Yang ketiga, Sisi atau Kongji, cucu Confucius, murid Zheng Zi dan penulis Doctrine of the Mind. Yang keempat, yaitu Mencius atau Master Meng, yaitu murid Sisi dan penulis Mencius. Sedangkan dalam manga Record of Ragnarok, Four Sage atau orang suci adalah mereka yang memegang agama dan filsuf terkenal di seluruh dunia. Yang pertama yaitu ada Buddha atau Siddhartha Gautama, Tuhan agama Buddha. Lalu Yesus, Tuhan agama Kristen, Confucius, Tuhan agama Konghucu, dan terakhir ada Socrates, filsuf terkenal Yunani. Dan agar kita lebih mengenal mereka, inilah dia pembahasannya. Yang pertama, yaitu Yesus. Yesus adalah tokoh sentral kekristenan. Menurut sebagian besar denominasi Kristen, Yesus dipandang sebagai Tuhan Putra. Namun seluruh umat Kristen meyakini bahwa Yesus adalah Mesias atau Kristus atau juga Al-Masih. Semuanya secara harfiah berarti yang diurapi, yang dinantikan dalam perjanjian lama. Umat Kristen percaya bahwa Yesus memiliki suatu signifikansi yang unik di dunia. Doktrin-doktrin Kristen mencakup keyakinan bahwa Yesus dikandung oleh Roh Kudus, dilahirkan dari seorang perawan bernama Bunda Maria, melakukan berbagai mukjizat, mendirikan gereja, mati karena penyaliban sebagai kurban untuk penebusan dosa, bangkit dari kematian, dan naik ke surga. Tapi, menurut pengakuan iman Nisea menegaskan bahwa Yesus akan menghakimi orang mati, baik sebelum atau setelah kebangkitan tubuh mereka. Suatu peristiwa yang juga dikaitkan dengan kedatangan kedua Yesus di dalam eskatologi Kristen. Walaupun beberapa kalangan meyakini peranan Yesus sebagai juru selamat memiliki kepentingan yang lebih sosial atau eksistensial daripada akhirat. Dan beberapa teolog terkenal telah mengemukakan bahwa Yesus akan membawa suatu rekonsiliasi universal. Sebagian terbesar dari kalangan Kristen menyembah Yesus sebagai penjelmaan dari Tuhan Putra. Yang kedua, yaitu Confucius. Confucius adalah seorang guru atau orang bijak yang terkenal dan juga filsuf sosial Tiongkok. Filsafahnya mementingkan moralitas pribadi dan pemerintahan, dan menjadi populer karena asasnya yang kuat pada sifat-sifat tradisional Tionghoa. Oleh para pemeluk agama Konghucu, ia diakui sebagai nabi. Pengaruh Konghucu terhadap peradaban Tiongkok tidak boleh dianggap enteng. Ajarannya telah meluas ke Jepang,
Korea, dan juga Vietnam, khususnya melalui Konfusianisme, doktrin yang dikembangkan oleh murid-muridnya dan para komentator. Buku Analek adalah sebuah karya singkat yang berisi diskusi dan perbicaraannya dengan murid-muridnya. Karyanya tersebut disusun setelah dia meninggal dan berisi inti-inti ajarannya. Karya-karya dari Konfusius dapat dibedakan menjadi dua pengelompokan. Pertama, merupakan hasil suntingan terhadap beberapa karya-karya dari periode-periode sebelumnya. Dan yang kedua, yang berisi tentang ujaran-ujaran Konfusius kepada murid-muridnya. Yang ketiga, yaitu Sokrates. Sokrates adalah salah seorang filosof dari Yunani. Ia merupakan salah satu pemikir antroposentrisme yang hidup pada masa Yunani klasik. Pemikiran filsafat Sokrates bertujuan untuk mengenal manusia dengan memahami alam semesta melalui teori. Perhatian utama dalam pemikiran filsafat Sokrates adalah mengenai hakikat dari kehidupan manusia. Ia mengubah perhatian filsafat dari filsafat alam menjadi filsafat manusia. Pendekatan yang digunakan ialah rasionalisme. Ia mengkaji seluruh bidang pemikiran selama kajiannya dapat mempergunakan akal. Sokrates memulai setiap pemikiran filsafat dengan keingintahuan. Ia kemudian menjadikan rasa ingin tahu ini sebagai awal dari kebijaksanaan. Pada masanya, ia menjadi salah satu tokoh Yunani yang tidak lagi mempercayai mitos. Pada awalnya, Sokrates hidup pada masa perkembangan pemikiran sofisme. Kemampuannya dalam menggunakan metode dialog membuatnya memperoleh simpati dari para pemuda. Sementara itu, Sokrates dimusuhi oleh para penganut kepercayaan dewa dan Tuhan karena dianggap merusak moral para pemuda dan menolak keberadaan dewa atau Tuhan yang diakui oleh negaranya. Sokrates merupakan salah satu tokoh yang mulai memperkenalkan istilah filsafat di lembaga pendidikan. Sokrates menggunakan metode filsafat yang dikenal sebagai metode kebidanan yang menjadi awal perkembangan metode induktif secara de facto. Pemikiran Sokrates mempengaruhi muridnya, yaitu Plato, dan kemudian ke Aristoteles yang merupakan murid dari Plato. Pengaruh pemikiran Sokrates menyebar dari negaranya, yaitu Athena, hingga ke dunia barat. Pemikirannya yang utama adalah mengenai filsafat, moral, ataupun etika. Yang keempat, yaitu Buddha atau Siddhartha Gautama. Buddha Gautama dilahirkan dengan nama Siddhartha Gautama. Dia kemudian menjadi sang Buddha yang mana secara harfiah yaitu orang yang telah mencapai pencerahan sempurna. Dia juga dikenal sebagai Sakyamuni, orang bijak dari kaum Sakya, dan sebagai Tathagata. Siddhartha Gautama adalah guru spiritual dari wilayah timur Laut India yang juga merupakan pendiri agama Buddha. Ia secara mendasar dianggap oleh pemeluk agama Buddha sebagai Buddha Agung pada masa sekarang. Siddhartha Gautama merupakan figur utama dalam agama Buddha. Keterangan akan kehidupannya, khotbah-khotbah, dan peraturan keagamaan yang dipercayai oleh penganut agama Buddha dirangkum setelah kematiannya dan dihafalkan oleh para pengikutnya. Berbagai kumpulan perlengkapan pengajaran akan Siddhartha Gautama diberikan secara lisan dan bentuk tulisan. Pertama kali dilakukan sekitar 400 tahun kemudian. Pelajaran-pelajaran dari negara barat lebih condong untuk menerima biografi Buddha yang dijelaskan dalam naskah agama Buddha sebagai catatan sejarah. Tapi, para sejarawan masih berbeda pendapat tentang detail fakta sejarah kehidupan Siddhartha. Namun umumnya, mereka sepakat bahwa ia hidup dan menyebarkan agamanya pada era Mahajana Pada di wilayah kerajaan Magadha pada masa pemerintahan Raja Bimbisara dan putranya Raja Ajata Shatru. Tanggal kelahiran dan kematian Siddhartha tidak diketahui secara pasti. Sebagian sejarawan modern memperkirakan ia lahir antara tahun 563 sebelum Masehi hingga 483 sebelum Masehi dan wafat antara tahun 411 sebelum Masehi hingga 400 sebelum Masehi. Nah, itu dia minasan terkait pembahasan Four Sage yang muncul dalam manga Record of Ragnarok chapter 53, di mana mereka berempat mendukung dan mewakili umat manusia dengan dibuktikan pada awalnya Buddha terdaftar sebagai perwakilan para dewa, hingga pada akhirnya Buddha berkhianat dan mewakili umat manusia dengan didukung oleh 3 sage lainnya di bangku penonton.
Dan Sensei juga mohon maaf bila ada salah terkait apa yang dijelaskan oleh Sensei, karena Sensei mencari ini dari berbagai sumber di Google. Dan bagi minasan yang ingin berpendapat, silahkan isi di kolom komentar ya. So, tetap saksikan di channel Tao-chan agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Sekian dari Sensei, and bye-bye!